Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami di kelompok 2. Izinkan kami untuk mendiskusikan hasil dari analisis pajak digital dan juga startup di Indonesia. Nah, mengenai kasus terkini yang sedang terjadi, itu berbagai kasus muncul, seperti isu kesadaran pajak digital di masyarakat, ketersediaan infrastruktur teknologi yang memadai, kerentanannya terhadap ancaman keamanan digital, dan juga bagaimana pajak digital itu dapat diterapkan di tingkat internasional, terutama di negara-negara ASEAN dan juga di global. Nah, untuk menjawab pertanyaan nomor satu, yaitu bagaimana sih cara meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pajak digital? Nah, masalahnya muncul dalam empat hal. Yang pertama, kurangnya pemahaman. Yang kedua, penolakan pelaku usaha. Yang ketiga, minimnya kepatuhan pengguna. Dan yang terakhir, kesulitan implementasi. Selanjutnya ada solusi dari bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pajak digital. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan beberapa solusi strategis sebagai berikut. Yang pertama ada peningkatan literasi pajak digital, yang kedua penyederhanaan regulasi pajak digital, yang ketiga ada optimalisasi sosialisasi pajak digital, dan yang terakhir ada peningkatan transparansi dan kepercayaan publik. Meskipun penetrasi internet di Indonesia pada tahun 2025 telah mencapai 80,66%, ketersediaan infrastruktur teknologi masih belum merata. Wilayah perkotaan umumnya memiliki akses yang lebih stabil dan cepat, sementara daerah pedesaan dan terpencil masih menghadapi keterbatasan jaringan. Karena itu, diperlukan peningkatan infrastruktur, akses teknologi, serta perbaikan kualitas layanan secara berkelanjutan agar transformasi digital dapat dirasakan secara merata. Untuk selanjutnya, kita masuk ke solusi dan juga perbaikan. Untuk mendukung penerapan pajak digital, diperlukan penguatan infrastruktur teknologi yang merata. Pemerintah perlu memperluas dan juga meningkatkan kualitas akses internet, terutama di daerah 3T. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah dan juga pihak swasta sangat penting untuk mempercepat pembangunan infrastrukturnya. Penguatan sistem pajak digital yang mudah, stabil, dan juga aman diperlukan agar meningkatkan kepatuhan masyarakat dan juga pelaku usaha. Menanggapi kerentanan terhadap ancaman keamanan digital, langkah pencegahan harus menjadi prioritas utama. Penguatan sistem keamanan melalui enkripsi data, firewall, dan autentikasi dua faktor wajib diterapkan. Selain itu, standarisasi serta audit keamanan platform digital perlu dilakukan secara konsisten. Di sisi lain, peningkatan literasi keamanan digital bagi pengguna dan pelaku usaha harus terus digalakkan dengan monitoring berkelanjutan serta kesiapan respon insiden. Perlindungan data dan kepercayaan publik dapat terjaga. Pajak digital nasional adalah sistem pajak yang mengatur pemajakan perusahaan digital lintas negara meskipun tanpa kehadiran fisik. Konsep ini menekankan pada aktivitas dan pendapatan yang diperoleh dari suatu negara. Penerapannya membutuhkan kerjasama internasional melalui OECD dan G20, perjanjian pajak antar negara, serta pertukaran data perpajakan. Dengan kerjasama ini, pemungutan pajak digital dapat berjalan lebih adil dan merata di tingkat global. Menurut saya untuk nomor 4 yaitu penerapan pajak digital di tingkat internasional menghadapi berbagai tantangan, seperti perbedaan regulasi antar negara, risiko pajak berganda, serta praktik penghindaran pajak oleh perusahaan digital global. Negara berkembang juga sering memiliki posisi tawar yang lebih lemah dan menghadapi biaya kepatuhan yang tinggi bagi pelaku usaha digital. Untuk mengatasinya, diberlakukan harmonisasi regulasi pajak internasional, penerapan konsep insignificant economic presence, serta kerjasama regional seperti kawasan ASEAN. Dengan integrasi sistem dan pertukaran data lintas negara, pajak digital dapat diterapkan secara lebih adil, memberikan kepastian hukum, dan mendukung keberlanjutan ekosistem ekonomi digital. Oke, mungkin sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.